Nah, sesuai yang terkasih, kita akan merenungkan satu tema yang gak gampang ya untuk direnungkan ya. Tapi saya mau memulai dengan pertanyaan sederhana banget. Di antara saudari siapa yang tahu nama-nama ini? Demas, Yannes dan Yambres, Himeneus, kemudian Alexander. Kalau di sini ada yang namanya Alexander juga gak ya? Ada gak? Atau Alex? Gak ada ya? Oke. Philetus. Ada yang pernah tahu gak nama-nama ini? Ini kalian gak manggut, gak geleng, jadi artinya apa ya? Karena kalau manggut kelihatan, geleng juga kelihatan. Gak usah jawab gak apa-apa. Tapi pernah dengar gak nama-nama ini? Pernah ya? Ini nama-nama di dalam Alkitab orang-orang Kristen di kota Efesus ya, di gereja Efesus di abad pertama, tetapi orang-orang ini kemudian meninggalkan pelayanan. Atau kalau kita pakai bahasa sekarang udah gak jadi Kristen lagi. Nah sekarang berikutnya abad 21. Kalau ini kan abad 1 ya. Abad 21 Joshua Harris. Tahu nama ini? Siapa yang baca bukunya? Kiss Dating Goodbye. Buku mengenai pacaran. Nah sekarang beberapa tahun yang lalu dia bilangnya Kiss Christianity Goodbye. Udah gak jadi Kristen. Bercerai sama istrinya. Siapa yang tahu nama ini? Marty Sampson. Tahu juga ya. Yang lain tahu? Banyak yang gak tahu ya. Ini adalah salah satu penulis lagu-lagu Hillsong yang kemudian meninggalkan iman Kristen dia. Ya itu kalimatnya. Luar biasa, saya dulu adalah salah satu bagian dari kamu. Maksudnya tim worshipnya ya. Tapi saya udah gak begitu. Dia udah gak Kristen. Kemudian yang ketiga, ada yang tahu nama ini? Mungkin ini lebih susah nih. Paul Maxwell. Pernah dengar? Pernah juga ya. Untuk teman-teman yang suka baca buku-buku John Piper, dia adalah salah satu penulis di dalam website desiringgod.org ya, .org. Nulis mengenai ajaran Kristen dan sebagainya. Kemudian terakhir dia bilang, saya udah bukan Kristen. Ini semua di Amerika. Di Indonesia juga banyak loh ternyata yang tipe-tipe begini. Ini salah satunya. Yohanes, ini pendeta Yohanes Ignatius Kristanto. Namanya Kristen banget. Tapi kemudian katanya dia mendalami Alkitab. Udah gitu dia pindah, nyebrang. Pasti gak pernah dengar kan nama ini kan? Kalau Yohanes kan nama banyak ya. Tapi yang satu ini ya kita gak pernah dengar. Karena kita mungkin gak cari tahu lah. Satu lagi nih. Pendeta Petrus Kali. Sama, setelah 22 tahun jadi pendeta, kemudian nyebrang. Nah saudara yang terkasih, sebagian daftar nama-nama tadi kita tahu mereka semua rata-rata pemimpin-pemimpin Kristen yang imannya kandas di tengah jalan. Kemudian sebagian dari mereka ada yang mengolok-ngolok Alkitab. Kemudian ada yang menghina kekristenan, gereja dan orang-orang Kristen. Pertanyaan buat kita adalah, apakah fenomena atau apakah orang-orang yang seperti ini masuk dalam kategori orang yang berdosa dan tidak bisa lagi diampuni? Ini tema kita hari ini, the unforgivable sin. Emangnya ada the unforgivable sin? Tadi kita nyanyi Yesus itu menebus kita, dosa kita semuanya. Tapi ada satu bagian firman Tuhan yang menakutkan loh saudara yang terkasih. Ya, kok ada ya dosa yang kagak bisa diampuni? Padahal kita nyanyiin Yesus ampuni semua dosa. Kita diajarkan di Jumat Agung, di Paskah Tuhan Yesus mati disalibkan untuk menebus semua dosa manusia. Ini tema apaan nih yang kayak begini? Nah, daripada kita spekulasi macam-macam ya, apakah orang-orang nama-nama tadi yang di depan itu akhirnya diampuni apa enggak, akhirnya selamat apa enggak? Daripada kita spekulasi, udah buka Alkitab aja. Markus 3 ayat 20 sampai 30. Karena kata-kata pengajaran ini bukan dari rasul, bukan dari imam, tetapi dari Tuhan Yesus sendiri. Markus 3 ayat 20 sampai 30. Markus 3 ayat 20 sampai 30, demikian firman Tuhan.
Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumunan pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Ikut baca, aku berkata kepadamu, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Silakan duduk. Nah, saudara yang terkasih, pernah baca dong ya bagian ayat ini ya. Nah, semoga apa yang saya bagikan boleh cukup mudah diikuti. Karena saya mau jujur dan terus terang kepada saudari, hampir semua hamba Tuhan yang mengkhotbahkan bagian ini pasti bergumul, ya. Karena ini bagian yang gak gampang. Tapi ini Tuhan Yesus yang ngomong ya. Tapi interesting nih, konteksnya simpel banget ya. Tuhan Yesus itu lagi ada di satu rumah. Udah gitu kerumunan orang banyak ada di dalam rumah itu sebagian lagi ada kelilingin rumah itu. Sampai-sampai mereka gak bisa makan. Nah, di tengah konteks itu keluarganya Yesus datang. Keluarganya Yesus anggap Yesus aja gila. Udah gitu ahli Taurat lemparin bensin. Ya, kalau kita pakai bahasa Jakarta, emang tuh saudara kamu tuh, keluarga kamu tuh gila. Tapi bahasa para ahli Taurat ngomongnya adalah Yesus itu dari Beelzebul. Yesus itu penghulu setan gitu loh. Ini yang bikin jadi masalah nih. Karena seketika itu juga ya Tuhan Yesus langsung respon, bukan respon ke keluarganya loh. Ya, biasalah ya kalau keluarga nganggap kita gila, ya keluarga ya biasalah ya. Maksudnya kan ada dong, kita sebagai anak dianggap gila sama papa mama kita. Kenapa? Karena mau sekolah jadi chef. Karena mau sekolah jadi apa ya? Itu sekolah buat buka itu pedicure, manicure. Ya, mungkin ada di antara kita menganggap pedicure, manicure itu sebagai sebuah seni gitu ya. Udah gitu pengen buka, bilang pengen sekolah kosmetik, ya, terus dianggap gila gitu loh. Nah, Tuhan Yesus nggak responin keluarganya, tetapi yang Tuhan Yesus langsung responin adalah kata-kata para ahli Taurat. Ahli Taurat ini pemimpin agama, ngerti kata-kata di dalam kitab suci perjanjian lama. Jadi kata-kata ahli Taurat ini dianggap sangat tidak logis oleh Tuhan Yesus. Makanya ada ayat 24 sampai 26. Ya, Tuhan pakai perumpamaan. Memang ada keanehan di dalam kata-kata para ahli Taurat ini. Sebab begini saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memperlihatkan perbuatan yang banyak sekali membebaskan orang-orang dari penderitaan mereka, penderitaan sakit maupun penderitaan dirasuk setan. Nah, ini urutannya kalau di kitab Markus. Jadi saudara yang terkasih, Yesus itu memperlihatkan perbuatan yang membebaskan orang yang menderita. Gak cuma satu kali, gak cuma dua kali, gak cuma tiga kali. Ada rentetan perbuatan Tuhan Yesus sebelum peristiwa Markus 3 ayat 20 sampai 30. Dengan kata lain, tindakan pembebasan dari Yesus inilah yang kemudian dikreditkan. Ini bukan kerjaan Allah, tapi kerjaan setan. Para ahli Taurat loh, yang ngerti kitab suci, mengkreditkan tindakan pembebasan, tindakan itu dikreditkan kepada setan. Dan ahli Taurat ngucapin itu blak-blakan. Jadi ini yang jadi masalah saudara yang terkasih. Para ahli Taurat mengklaim bahwa Yesus adalah penghulu atau kepalanya setan, sehingga pakai kuasa penghulu setan untuk mengusir setan.
Buat Tuhan Yesus itu nggak logis. Semestinya buat kita juga ini nggak logis. Ya, kalau kita ngikutin kata-kata Tuhan Yesus ya. Kan kita tahu kan kita di Indonesia kan sering belajar, nggak tahu kalau zaman sekarang anak sekolah masih belajar ini nggak ya, Divide et Impera. Masih belajar nggak ya? Orang Belanda tuh pecahin orang Indonesia gitu kan. Nah yang ketawa berarti seumuran sama saya mungkin ya. Ya. Jadi Tuhan Yesus tuh logis banget, nggak bisa satu kerajaan saling memecah diri dia. Nah orientasi yang menarik, mereka para ahli Taurat nggak peduli kalau pikiran mereka nggak logis. Artinya ada kebutaan nih yang susah sekali dijelaskan. Nah yang lebih luar biasa lagi, ternyata peristiwa Markus ini di Matius juga ada, di Lukas juga ada. Di Matius patternnya sama. Persis setelah Yesus membebaskan orang yang kerasukan setan, di mana orang itu jadi buta sama bisu, kemudian para ahli Taurat mengklaim tindakan pembebasan itu sebagai apa? Sebagai kerjaan setan. Kemudian di Lukas 11 sama. Baru aja Yesus membebaskan orang dari kerasukan setan yang bikin orang itu bisu, para ahli Taurat segera mengklaim, mengucapkan belak-belakan, itu mah bukan karya Allah, itu karya setan. Ini yang jadi masalah. Karya kasih dan kuasa Yesus yang sudah sangat jelas membebaskan belenggu manusia, lah kok dikreditkan itu sebagai kerjaan setan. Kalau kita kita ngelihat ayat 30 terakhir tadi ya. Ini kan ia berkata demikian. Ia di sini kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa ada dosa yang gak bisa diampuni karena mereka katakan bahwa Yesus kerasukan roh jahat. Jadi kalau kita baca teks Alkitabnya cukup clear. Ini terkait sama kata-kata. Kata-kata belak-belakan yang mengklaim perbuatan yang membebaskan bukan dari Allah tetapi dari setan. Nah saudara, ini yang perlu jadi hal yang kita hati-hati. Apalagi tadi kita nyanyi satu lagu ya. Kita menang, kan ada lagu tadi apa mengenai tutur kata ya. Nah, ini satu hal yang saya bersyukur sekali, nyambung nih apa yang kita renungkan dengan nyanyian yang tadi kita nyanyikan. Semoga ini jadi kita camkan baik-baik. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni selamanya terkait langsung dengan ucapan belak-belakan yang sengaja menyangkali karya Roh Kudus dan menganggapnya sebagai perbuatan setan. Nah mungkin sampai di sini saudari bingung, saya pernah gak ya ada dalam konteks kayak gitu ya? Ngeri banget kalau saya pernah ada dalam konteks kayak begitu. Udah gitu tanpa sadar saya ngomong tuh. Ngeri banget gitu kan. Nah saudara, jadi mengenai dosa menghujat Roh Kudus ini bukan sebuah keraguan iman ya. Ini mesti clear nih. Seorang yang ragu atas ajaran iman Kristen itu adalah hal yang wajar. Karena setelah Yesus bangkit sekalipun, Matius 28 ayat 16 sampai 20 mencatat satu fakta sederhana. Sebagian murid ragu. Ragu di situ artinya bingung. 3 hari yang lalu baru mati nih. Kok sekarang dia ada di sini terus ada tanda pakunya lagi. Ragu itu artinya bertanya-tanya, wondering what is really happening kepada Yesus ini. Jadi ini bukan ragu saudara. Para ahli Taurat yang mengucapkan kata-kata yang seperti itu, ini bukan ucapan keraguan, tetapi secara belak-belakan memelintir karya kasih Allah dan kemudian menganggapnya sebagai karya setan, dan itu terdengar, terbukti lewat ucapan bibir. Ini yang menakutkan. Nah, kayak ada kesengajaan gitu loh, ya. Kesengajaan mengeluarkan ujaran yang menghina pekerjaan Allah. Mengapa sengaja? Karena pada dasarnya mereka nggak percaya sama sekali bahwa Yesus diutus oleh Allah. Dan inilah yang dikategorikan oleh Tuhan Yesus sebagai menghujat Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan ayat 28 ya. Tuhan Yesus mengatakan semua dosa dan hujat itu diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tapi ayat 29, tetapi berarti ada pengecualian. Tetapi menghujat Roh Kudus
yang sudah menunjukkan karya pembebasan yang nyata, tapi dikreditkan kepada setan, itu gak bisa diampuni. Karena perkataan jahat itu sengaja melawan Allah, dan itulah bukti bahwa seseorang sudah beyond repentance, beyond forgiveness. Udah gak bisa diselamatkan, udah gak bisa diampuni. Nah, saudara yang terkasih, bahaya menghujat Roh Kudus sebenarnya masih terus terjadi dalam berbagai macam bentuk sampai abad sekarang loh, abad 21 loh. Salah satu contoh kontroversial, saya nggak tahu ada yang udah nonton film ini atau belum. Ini contoh kontroversial sekali, di bioskop lagi main nih. Ya, siapa yang terakhir nonton bioskop? Saya udah lama banget kagak nonton bioskop sama istri, padahal suka banget ke bioskop. Sampai MTX itu lebih berapa ratus ribu selama 3 tahun. Siapa yang terakhir nonton bioskop? Ada yang nonton Guardian of the Galaxy yang ketiga? Udah kan? Ada ekstra film ini gak? Oh udah gak ada ya, karena udah main sih ya. Ini loh, ini salah satu contoh kontroversial yang sedang beredar, The Pope's Exorcist yang dimainkan oleh Russell Crowe. Film ini mengklaim film dibuat berdasarkan catatan fakta dari seorang pendeta Roma Katolik, gereja Roma Katolik di Vatikan, namanya Gabriel Amorth. Jadi Amorth itu adalah salah satu pendiri dari International Association of Exorcists. Interesting ya. Di dalam konteks gereja Roma Katolik tuh ada tuh asosiasi para pengusir setan, ya. Nggak tahu juga ya waktu mereka ngumpul saling ngusir apa enggak ya. Karena masing-masing jangan-jangan ada setannya apa enggak kita nggak tahu ya. Amorth itu sempat menulis beberapa buku catatan yang mengenai fakta kasus pengusiran setan yang dia lakukan. Dan buku itu yang dijadikan dasar untuk pembuatan film ini. Nah, yang menarik adalah respons dari berbagai kalangan, termasuk dari Vatican City sebagai pusat gereja Roma Katolik. Nah, respons yang berpotensi masuk dalam kategori menghujat Roh Kudus adalah perkataan yang menganggap pelayanan usir setan itu berasal dari setan. Kalau ada respons-respons yang beredar di sosial media atau di dalam dunia ini yang menganggap almarhum pendeta Gabriel Amorth itu adalah utusan setan, itulah yang masuk dalam kategori menghujat Roh Kudus. Jadi nggak gampang untuk memvalidasi ini, ya, respons-respons di dalam dunia, karena sosial media banyak sekali respons terhadap film ini. Nah, by the way, di sini siapa yang suka nonton film horor ya? Nggak ada ya. Saya pernah nonton satu film exorcism, The Exorcism of Emily Rose. Itu tahun 90-an kali. Abis nonton satu film itu saya nggak berani nonton film yang eksorsis yang lain. Karena film itu juga dari kisah nyata. Dan by the way, adik saya yang paling kecil juga pernah kerasukan. Cuma kokonya pendeta nggak punya karunia untuk ngusir setan. Jadi saya referral ke temen satu tim yang memang ngedoain dan Tuhan kasih karunia untuk mengusir. Nah, saudara yang terkasih, ini satu hal yang menarik ya, karena ini satu hal yang patut kita pertimbangkan ya. Jangan sampai kita kemudian abis ini kita cari-cari kan ya, sosial media ngomong apa sih mengenai Pope's Exorcist gitu ya. Udah gitu kita ikut-ikutan gitu loh, komen dan sebagainya, nggak perlu lah ya. Jangan sampai kita salah mengkategorikan karya atau pelayanan si pendeta yang udah almarhum ini sebagai pekerjaan setan, enggak. Ya, ini penting sekali kita perlu perhatikan. Kenapa? Karena pelayanan mengusir setan bukanlah pelayanan yang bisa dilakukan dengan kekuatan jiwa manusia melalui ritual-ritual tertentu. Nggak bisa, saudara yang terkasih. Ada orang pendeta tertentu atau bukan pendeta, tetapi Tuhan kasih karunia itu mengusir setan dari seorang yang kerasukan. Ada yang 10 menit selesai, ada yang 10 tahun setannya bolak-balik. Itu yang bikin bingung. Udah gitu, ada orang kerasukan itu nggak cuma satu setan. Ya, di Injil juga ada legion, air masuk ke babi.
Setannya bisa banyak banget, saudara kasih. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Pelayanan mengusir setan bukan pelayanan yang bisa dilakukan dengan kekuatan jiwa manusia melalui ritual-ritual tertentu. Tuhan Yesus banyak mengusir setan di Injil, karena itulah wujud terbesar, terpenting, terutama bahwa Yesus punya kuasa bukan hanya di dunia sekarang, tetapi di dunia yang nanti. Bukan cuma di dunia yang kelihatan, tetapi di dunia yang tidak kelihatan. Makanya appropriate sekali kita tadi nyanyi satu pujian, bahwa karena Yesus adalah the victorious Lord. Dan kemudian tadi di Mazmur 93 kita diingatkan, ada deklarasi Tuhan itu Raja, makanya dia menang. Bukan cuma atas kuasa yang kelihatan, tetapi atas kuasa yang tidak kelihatan. Bahkan kematian pun ditelan sama Tuhan Yesus. Jadi saudara kasih, itulah kenapa di Injil itu banyak banget contoh mujizat mengusir setan. Nah saudara kasih, film tadi ya, itu beberapa hampir selalu muncul di dalam beberapa tahun, 10 tahun kemudian muncul lagi, nanti 10 tahun ke depan nanti mungkin ada lagi dan sebagainya ya. Kenapa muncul terus? Karena masih ada kalangan-kalangan tertentu dalam masyarakat barat yang tidak percaya sama sekali dengan realita kuasa iblis. Ketidakpercayaan ini diperkuat karena dunia kita sekarang banyak ngomongin mental health issue. Benar? Di sosial media banyak sekali beredar, bahkan generasi muda apa-apa ngomong gue depresi nih, apa-apa ngomong gue depresi nih, gue suicidal nih, ya. Semuanya dikaitkan dengan mental health issue, saudara kasih. Jadi kalau seseorang itu ada gangguan, diagnosa yang paling utama adalah kamu ke psikolog, ke psikiatris, atau ya mesti minum obat depresi, antidepresan dan sebagainya. Rata-rata diagnosa belum atau bahkan tidak mempertimbangkan adanya kuasa iblis yang bisa mengganggu bahkan merasuki seseorang. Nah, tidak ada diagnosa seperti itu karena banyak dari kita juga bingung. Bingung ngebedain ini beneran mental health issue atau kerasukan. Saya pernah ngalamin waktu pelayanan di Singapura, ada satu jemaat tiba-tiba telepon, Pak Budi tolong ke rumah saya. Suami saya kerasukan, mulutnya berbusa. Ya, itu salah satu tanda, bukan selalu. Mulut berbusa ini juga ngomong terus berbusa nih. Saya bukan kerasukan. Ya, istrinya telepon gitu loh. Udah gitu, saya nggak pernah punya pengalaman ngusir setan kan. Ya udah saya telepon penatua. Pak, ada jemaat kita yang begini. Bisa nggak temenin? 2 penatua jadi pengawal saya, ya. Istri saya ikut karena istrinya yang telepon kan. Begitu sampai di sana, katanya bukan kerasukan, suaminya stres sama istrinya. Ya saking stresnya suaminya pengen bunuh diri, minum pemutih baju. Ya minum pemutih baju ya berbusa lah, gitu kan. Jadi setelah diajak ngomong itu ketahuan dia masih nyambung ngomongnya. Iya nih karena istri apa-apa curiga. Saya ke kantor 2 jam diteleponin, lagi ngapain? Tolong dong video call. Gila, siapa yang kagak stres jadi suami kayak gitu kan? Nah, usut punya usut, ternyata memang istrinya yang punya pergumulan psikis yang sangat mendalam. Kenapa? Karena papanya main sama pembantu. Jadi istri itu selalu curiga sama suaminya. Stres luar biasa. Stresnya sampai si suami minum pemutih. Ya. Jadi saudara kasih memang gak gampang, ya. Cukup kompleks untuk membedakan ini mental health issue atau benar kerasukan. Nah, tapi yang jelas yang dicatat sama Injil bukan mental health issue, tapi orang yang dibebaskan dari belenggu kerasukan setan. Ketika ada seorang Kristen memiliki karunia ngusir setan dan buktinya kelihatan, ada orang yang dibebaskan dari belenggu tersebut, kita harus hati-hati kalau kita mau menilai. Bahkan mungkin lebih baik gak usah menilai deh, daripada salah gitu ya. Jadi ketika penilaian diwujudkan dalam perkataan yang menghina karya pembebasan itu, kita menghadapi bahaya menghujat Roh Kudus.
Jadi saudara kasih, dosa menghujat Roh Kudus dapat dipahami sebagai dosa penolakan yang berwujud ucapan belak-belakan menolak karya Allah, bahkan bukan cuma menolak, malah mengkreditkan karya pembebasan yang Allah kerjakan, dikreditkan ini bukan karya Allah tapi karya setan. Jadi ini bukan cuma menolak lagi tuh, ya. Dosa ini gak bisa diampuni menurut Tuhan Yesus, bukan menurut saya, bukan menurut Pak Johan, bukan menurut pendeta manapun. Menurut Injil, Tuhan Yesus yang katakan. Sebab Tuhan Yesus menganggap ucapan jahat itu melecehkan pribadi ketiga dari Allah, yaitu Roh Kudus. Dengan kata lain, penegasan Tuhan Yesus menekankan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang bisa didukakan. Roh Kudus adalah pribadi tidak berfisik karena Allah adalah roh, tapi dia bisa didukakan. Roh Kudus adalah Allah yang aktif bekerja mengkonkretkan diri Allah yang adalah roh, tidak berwujud fisik, tapi punya kesadaran, punya kehendak, punya karakteristik pribadi yang bisa merasa, memilih, dan menjalin relasi personal. Ini yang bikin Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata yang begitu tajam dan strong sekali. Nah, bagi manusia sejaman dengan Yesus, menghujat Yesus bisa diampuni. Karena Yesus juga adalah manusia. Nah, saudara kasih, tetapi menghujat Roh Kudus yang adalah Allah menjadi pelanggaran yang tidak dapat diampuni. Bagi kita abad 21 orang Kristen, Allah yang kita berelasi terus menerus sebenarnya adalah Allah Roh Kudus. Kita gak pernah lihat Tuhan Yesus secara fisik. Kita tahu siapa Yesus karena Allah Roh Kudus tuntun kita waktu baca kesaksian di dalam Alkitab. Allah Roh Kudus yang mengajarkan apa arti memuliakan, menghormati Allah Bapa. Oleh karena itu saya kasih camkan prinsip yang satu ini. Penolakan atas karya pembebasan yang Yesus kerjakan sama dengan penghujatan atas Roh Kudus yang bekerja melalui Yesus, sama dengan penghinaan atas Allah Bapa yang adalah penyebab dan sumber pembebasan itu. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan di sini terkait langsung dengan pengenalan, penghayatan relasi kita dengan Allah Tritunggal, saudara kasih. Begitu seorang itu menghujat Roh Kudus, padahal pekerjaan Roh Kudus adalah nunjukin apa yang Yesus kerjakan, ya. Nah, sekarang kalau yang dihina adalah karya pembebasan Yesus kepada orang yang kerasukan setan, ya secara tidak langsung Roh Kudus yang dihina dan kemudian Allah Bapa juga kena. Jadi saudara kasih, dosa ini tidak terampuni karena penolakan, penghujatan, penghinaan itu bisa terus-menerus terjadi di sepanjang hidup. Ini yang ditunjukkan oleh para ahli Taurat di Injil. Ya, kita ingat cerita di Matius 28 ayat 11 sampai 15. Waktu Yesus bangkit atau satu hari sebelum Yesus bangkit, sudah ada berita nanti Yesus bakal bangkit loh. Nah, para ahli Taurat itu tambah dosa. Mereka nyogok serdadu Romawi untuk membohongi masyarakat bahwa Yesus tidak bangkit. Bahkan mereka memfitnah para murid Yesus yang katanya mencuri jenazah Yesus. Jadi ini betul-betul penolakan di sepanjang hidup para ahli Taurat, saudara kasih. Jadi kita perlu camkan baik-baik. Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Ini yang seharusnya menjadikan kita, kalau memang benar kita orang Kristen, kita perlu terus waspada. Dan yang lebih menakutkan lagi, dan tentu ini bukan untuk nakut-nakutin kita, ya. Matius 12 ayat 32 ngomongnya begini loh. Manusia yang menghujat Roh Kudus adalah manusia yang tidak bisa diampuni, baik di dunia ini sekarang maupun di dunia nanti. Jadi beneran selamanya gak bisa diampuni, tinggal dihukum. Dan karena ungkapan ini berasal dari Tuhan Yesus, maka sekali lagi, mari kita hidup dengan kewaspadaan rohani, khususnya dengan kata-kata yang kita ucapkan. Kata-kata yang menilai karya pembebasan yang dialami oleh seseorang. Karena menghujat Roh Kudus berada pada level dosa yang menyentuh jati diri Allah yang paling esensial.
menghujat Roh Kudus sama dengan menolak dan menghina kedua pribadi Allah lainnya. Nah, saudara yang terkasih, dengan adanya ajaran seperti ini kita perlu menyadari bahwa ajaran demikian diberikan bukan untuk menjadikan kita itu hidup dalam ketakutan ya. Ajaran seperti ini bukan menciptakan teror bagi kita, bukan saudara yang terkasih. Tetapi biarlah boleh mendorong kita sungguh-sungguh menghormati, menghargai dan mengasihi Allah. Dan saya kira nggak ada contoh lain selain Paulus. Karena Paulus di 1 Timotius 1 ayat 13 melabel dirinya sebagai penghujat Kristus, penganiaya jemaat Kristen. Tapi tidak ada catatan di dalam perjanjian baru yang menunjukkan Paulus itu mengucapkan hujatan atas karya Yesus membebaskan orang. Gak ada tuh catatan kayak begitu. Yang Paulus lakukan adalah menangkap, mengadili orang-orang Kristen atas apa yang mereka percaya. Nah, Paulus anggap percaya Yesus sebagai Mesias adalah penyimpangan dari ajaran perjanjian lama. Nah, kalau itu penyimpangan maka layak dijatuhi hukuman sampai hukuman mati menurut hukum agama Yahudi. Jadi Paulus itu membenci para pengikut Yesus yang juga adalah orang Yahudi. Tapi Paulus tidak sampai menghujat Roh Kudus. Karena pada saat Yesus menghampiri dia, dan ini Yesus sudah naik ke surga ya, kemudian menampakkan diri di Kisah Rasul 9, Yesus menampakkan diri itu nggak terpisah dari karya Roh Kudus, sehingga Paulus bisa melihat bahwa itu adalah Yesus yang terkasih. Jadi pada saat Yesus menampakkan diri kepada Paulus atau Saulus pada waktu itu, dia bertobat. Dan pertobatannya itu tidak dikreditkan sebagai pekerjaan setan. Jadi Paulus itu tidak ada di dalam dosa seperti yang Tuhan Yesus ungkapkan, saudara yang terkasih. Bahkan Paulus setia sampai dia mati. Karena kata-kata bahwa dia adalah penghujat diucapkan di suratnya yang terakhir sebelum dia dipenggal. Nah, saudara yang terkasih, jadi mari jangan menjadi orang Kristen yang salah paham terhadap ajaran Tuhan Yesus yang satu ini. Ketika saudara mengkritik gereja atau orang-orang gereja atau hamba Tuhan full time tertentu, itu tidak sama dengan menghujat Roh Kudus. Jadi jangan takut mengkritik gereja, jangan takut mengkritik hamba Tuhan, tapi lakukan dengan sopan. Jangan mengkritik ya, nggak pernah ngomong, nggak pernah dialog, tiba-tiba sosial media keluar. Jangan pakai cara-cara seperti itu ya. Jadi mengkritik gereja, hamba Tuhan, orang-orang Kristen gak sama dengan menghujat Roh Kudus. Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan apa yang saudara baca dalam Alkitab, pelajari baik-baik Alkitab dan buka dialog. Yang kedua, ketika saudara punya teman, dulu itu Anda anggap teman ini bejat nih, ya, ngobat, ya, main perempuan, gonta-ganti pacar dan sebagainya. Tapi sekarang pas reunian, dia berubah banyak. Udah gitu ceritanya bukan cerita mengenai dia ke pub mana, enggak. Ceritanya dia ke pelayanan misi sini, pelayanan misi situ. Udah gitu kita bingung teman-temannya. Lu kenapa? Salah makan obat? Ya, kadang-kadang reunian kan kita suka guyon ya. Karena kan kita punya banyak nostalgia ya. Nostalgia dulu lagi sekolah seperti apa, guyonan-guyonan lelucon itu kadang-kadang muncul kata-kata yang kita mesti hati-hati. Kita udah lihat dia berubah loh. Nah, hati-hati. Kadang-kadang kita suka bercandanya tuh kadang nggak mikir gitu ya. Kita orang tahu lu dulu anak setan lu. Masih bener anak setan atau bukan lu? Nggak hati-hati tuh kata-kata yang kayak begitu ya. Lagi reunian. Ya apalagi kalau reuniannya sambil minum lagi. Bahaya tuh ya. Jadi bisa menjurumuskan kita ke dalam dosa. Nah, yang ketiga, ketika saudara punya teman atau anggota keluarga yang terus diinjili tapi belum mau percaya, dan dia terus melontarkan bermacam-macam keberatan atas kekristenan, atas Alkitab, situasi ini tidak bisa langsung disebut orang itu menghujat Roh Kudus. Gak bisa disamain. Orang yang terus-menerus kagak mau percaya langsung dicap, lu menghujat Roh Kudus lu. Ya, jangan sembarangan. Yang terakhir, ketika saudara punya idola, tokoh Kristen
jatuh dalam dosa, seperti contoh-contoh yang tadi di depan. Kemudian tokoh itu seenaknya blast di sosial media bahwa Yesus itu pembohong, gereja itu isinya semua mafia dan sebagainya. Nah, saya khawatir orang yang diidolakan itu jangan-jangan sudah masuk dalam dosa menghujat Roh Kudus. Apalagi semua sekarang pakai sosial media. Jadi mari kita simak peringatan dari Tuhan, saudara yang terkasih. Tadi di awal ibadah kita diajak untuk melihat beberapa firman Tuhan dari kitab Ibrani. Saya mau tutup dengan kitab Ibrani. Semua pria baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Perhatikan, surat Ibrani itu ada peringatan seperti ini, dan ada satu lagi. Silakan wanita membaca. 1, 2, 3. Biarlah firman Tuhan ini boleh betul-betul memberikan peringatan buat kita ya. Dan natur peringatan-peringatan ini bukan basa-basi. Bukan basa-basi. Semoga kita boleh hidup dengan segala kewaspadaan rohani dan terus berjaga-jaga sehingga kita tidak sampai mendukakan Roh Kudus. Amin.